Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita membahas matematika pertemuan ke-7. Pada awal kita mengerjakan tugas terlebih dahulu karena minggu kemarin kita tidak ada tugas. Jadi hari ini adalah slide pertama dan slide kedua Ibu tampilkan tugas. Kemudian kalian tulis soal dan langsung kerjakan. Perhatikan yang nomor 1. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Dari pecahan kemudian kamu ubah menjadi desimal. Di contoh minggu kemarin sudah Ibu berikan. Kemudian yang kedua, ubahlah bentuk desimal menjadi pecahan. Yang ketiga, ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Dari pecahan biasa kamu jadikan ke persen. Sedangkan yang keempat, ubahlah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Tolong diperhatikan perintahnya ya. Perintahnya nomornya juga kamu tulis. Kemudian yang nomor 5, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi persen. Dan yang keenam, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan desimal. Tolong per soal dilihat masing-masing perintahnya ya. Kemarin pada materi sebelumnya semuanya sudah Ibu jelaskan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas penjumlahan pecahan. Pada pertemuan kali ini akan dibahas pecahan dengan penyebut yang berbeda. Cara menyamakan penyebut, kalian terlebih dahulu mencari KPK pada kedua atau ketiga penyebutnya. Untuk menjumlahkan pecahan, sederhanakanlah sekecil mungkin antara pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi. Oke, kalian bisa perhatikan contoh penjumlahan pecahan berikut ya. Pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah mencari terlebih dahulu KPK-nya. Pada soal berikut yaitu 2/3 ditambah 4/6. Yang kamu harus cari KPK-nya adalah perhatikan penyebut 3 dan 6. 3 kelipatannya adalah 36. Sedangkan 6 adalah 6. Kemudian diperoleh KPK sama-sama 6. Jadi KPK-nya adalah 6. Kemudian penyebutnya adalah sama-sama 6. Perhatikan yang tanda panah biru. 2/3 itu sama dengan penyebutnya 6, pembilangnya 4. Dari mana dapat 4? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian dikali pembilangnya 2 menghasilkan 4, yaitu pembilangnya /adalah 4, penyebutnya adalah 6. Kemudian soal yang tanda panah hijau perhatikan. 4/6, penyebutnya kita taruh 6. Sama semula juga 6. Kemudian kita cari KPK-nya juga 6. Kemudian memperoleh pembilangnya 4 dari mana? 6 dibagi 6 itu hasilnya 1. Kita kali pembilangnya 4, hasilnya 4. Nah, kemudian 4/6 itu dapat pergantian dari 2/3, sedangkan 4/6 itu dapat pergantian dari 4/6 yang sudah diubah penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kemudian kita tambahkan 4 ditambah 4 hasilnya 8, kemudian penyebutnya sama 6. Kemudian kita bagi menjadi 2 sama-sama. Kalau kita bagi menjadi 2, kemudian sama-sama pembilang dan penyebut juga dibagi 2,
penyebutnya juga dibagi 2, hasilnya 4/3. 4/3 ini bisa dikecilkan lagi, yaitu dapatnya 1/3. Dari mana dapatnya 1/3? 4 dibagi 3 itu hasilnya 1. Kemudian sisanya ditaruh di atas, pembilangnya sama. Nah, mungkin kalian nanti mempunyai cara yang lain dalam penjumlahan pecahan. Boleh menggunakan cara yang lain, karena dalam penjumlahan pecahan ini banyak cara-cara lain. Tetapi hasilnya harus sama ya, misalnya dengan yang dicontohkan oleh Ibu, hasil finishnya harus sama. Kemudian contoh yang kedua tolong diperhatikan ya. Soalnya adalah yang bertanda panah merah. 2/7 ditambah 3/5. Kemudian langkah terlebih dahulu kita cari KPK. Penyebutnya adalah 7 dan 5. Bagaimana mencari KPK? Yaitu cari kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan 35. Kemudian mencari lagi kelipatan yang 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Dapatlah angka yang sama, yaitu 35 yang berwarna merah. Nah, kemudian cara mencarinya itu kita pisah terlebih dahulu. Lihat panah biru dan panah hijau. 2/7 itu penyebutnya kita ganti 35. Dapat angka 10 dari mana pembilangnya? 35 dibagi 7 itu hasilnya 5. Kemudian kita kalikan pembilangnya 2, hasilnya 10. Jadi 10/35. Kemudian perhatikan yang panah warna hijau. Penyebutnya 35. Kemudian kita bagi 5. 5 penyebutnya ya. 35 kita bagi 5, hasilnya 7. Kemudian kita kalikan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3. Hasilnya 21/35. Sekarang kita kerjakan yang penyebutnya sudah kita ubah menjadi 35. Bagaimana tadi mencari 35? Terlebih dahulu kita mencari KPK-nya. 10/35 ditambah 21/35 hasilnya 31/35. Sudah tidak bisa dibagi lagi karena hasilnya sudah finish. Kemudian materi selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Pada slide sebelumnya kita telah mempelajari penjumlahan pecahan. Pengurangan pecahan dengan menyebut yang berbeda, cara mengerjakannya hampir sama dengan penjumlahan pecahan. Terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya. Tolong diperhatikan ya contohnya. Soalnya adalah 3/8 dikurang 1/6. Terlebih dahulu kita cari KPK-nya. Lihat penyebutnya adalah 8 dan 6. Kelipatan 8 diperoleh 8, 16, 24. Kemudian 6 diperoleh 6, 12, 18, dan 24. Dapatlah angka yang sama yaitu 24. Kemudian untuk menyamakan penyebutnya kita satu-satu pilah ya. 3/8 penyebutnya 24, pembilangnya adalah 9. Dapat dari mana 9? 24 itu dibagi 8 hasilnya
3. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9, kita taruh di pembilang. Kemudian perhatikan tanda panah yang warna hijau. 1/6 kita tulis penyebutnya terlebih dahulu 24. 24 dibagi 6 hasilnya. Kemudian hasilnya 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi pembilangnya adalah hasilnya 4. Penyebutnya 24. Kemudian yang sudah kita samakan penyebutnya kita kerjakan. 9/24 dikurang 4/24. Pembilangnya kita kurangkan ya, 9 dikurang 4 hasilnya 5, sedangkan penyebutnya adalah 24, sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, selanjutnya ya. Masih semangat kan? Ibu akan beri contoh pengurangan lagi. Tolong diperhatikan tanda panah yang warna merah itu adalah soalnya. 7/9 dikurang 5/12. Lihat keterangannya. Terlebih dahulu kita cari KPK penyebut. Penyebutnya adalah 9 dan 12. Ingat, cara mencari KPK, cari kelipatan 9. 9 ditambah 9 hasilnya 18. Kemudian ditambah 9 lagi hasilnya 27. Kemudian ditambah 9 lagi hasilnya 36. Kita stop dulu, kemudian kita cari lagi penyebut yang 12. 12 ditambah 12 hasilnya 24. Ditambah lagi 12 hasilnya 36. Dapatlah penyebut yang sama, yaitu angka 36 yang berwarna merah. Kemudian cara pencariannya adalah yang warna biru dan tanda panah warna hijau kita pisah ya. 7/9. Kemudian penyebutnya sudah kita ganti 36. 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikali 7 hasilnya 28. Kita taruh di pembilang. Kemudian turun kembali yang tanda panah warna hijau. 5/12 sama dengan, penyebutnya kita tulis ya 36. Dibagi 12 hasilnya adalah 3. Kemudian dikali 5 dapatnya 15. Kita taruh di pembilang. Kemudian kamu perhatikan yang tanda panah hitam. Itu yang sudah kita ubah penyebutnya, yaitu 36. 28/36 dikurang 15/36 hasilnya 13/36. Yang penyebutnya tidak usah dikurang ya, karena sudah sama. Jadi kamu tulis saja 36. Ini hasilnya sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sekarang perhatikan contoh ya. Ibu ambil penyebutnya 3. Yang tanda panah warna merah paling atas itu soalnya 7/9 ditambah 5/6 dikurang 2/3. Sama cara pengerjaannya, terlebih dahulu kita cari penyebutnya. Penyebutnya adalah 9, 6, 3. Kita peroleh dari angka 9 itu adalah 9, 18 KPK-nya. Kemudian 6 kita peroleh 6, 12, dan 18. Kemudian yang angka 3 kita peroleh 3,
6, 9, 12, dan 18. Kemudian kita peroleh nilai yang sama adalah 18. Kemudian kita jabarkan masing-masing, kamu perhatikan yang tanda panah biru, tanda panah hijau, dan tanda panah hitam. 7/9 itu kita tulis penyebutnya 18. Kemudian 18 dibagi 9 hasilnya 2. 2 kita kali 7 dapatlah 14. Kita taruh di pembilang. Kemudian 5/6 itu kita ubah. 18 penyebutnya kita tulis 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 kita kali 5 hasilnya 15. Kemudian yang tanda panah hitam diperhatikan itu yang tanda merah. Tanda panah merah itu salah ya, yang dekat tanda panah hitam. Nah, kemudian 18 dibagi 3 hasilnya 6. Dikali 2 dapatlah nilai 12. Kita taruh di pembilang. Kemudian yang sudah kita samakan penyebutnya itu yang warna kuning. Kita selesaikan yang warna kuning. 14 per 18 ditambah 15/18 dikurang 12/18 sama dengan, perhatikan yang pembilang, 14 ditambah 15 dikurang 12 hasilnya 17. Kemudian penyebutnya tidak usah ditambah atau dikurang, tetap kita tulis 14. Jadi hasilnya 17/18, tidak usah dibagi lagi karena tidak bisa dibagi. Oke, selanjutnya kalian perhatikan contoh berikutnya ya. Jika kalian nanti ketemu soal pecahan campuran yang bertanda panah merah, itu pecahan campuran ya. Caranya pengerjaannya, kalian jadikan terlebih dahulu pecahan biasa. Langkah pertama, lihat tanda panah yang berwarna biru. Itu dari pecahan campuran kita jadikan ke pecahan biasa. Dapat 11/2 itu dari 2, perhatikan yang tanda panah merah. 2 dikali 5 itu hasilnya 10, kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah 11, kita taruh di pembilang. Kemudian penyebutnya 2 tetap. Dikurang 1/4. Mengapa 1/4 tidak kita ubah? Karena sudah berbentuk pecahan biasa. Kemudian yang kita ubah adalah 2/3/4. Jadi kita ubah 4 dikali 2 itu hasilnya 8. Kemudian kita tambah 3 yang ada di pembilang. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Kemudian dapatlah diubah menjadi 11/4. Sekarang langkah berikutnya, lihat pada keterangan. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Harusnya yang kita cari KPK-nya adalah ketiganya. Berhubung 4 itu angkanya sama, jadi yang kita cari adalah 2 dan 4. KPK dan 2 dan 4 kita peroleh angka 4 yang berwarna merah. Kemudian kita jabarkan ya. Lihat tanda panah yang warna hijau. 11/2 KPK-nya penyebutnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita kalikan 11 hasilnya 22/4.
tanda panah yang warna hitam, perhatikan. 1/4 sama dengan 1/4 sama ya. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan 1 juga tetap 1. Jadi 1/4. Kemudian tanda panah yang warna kuning, perhatikan. Penyebutnya kita taruh 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kemudian 1 kita kalikan 11 hasilnya 11. Jadi menghasilkan 11/4. Kemudian perhatikan tanda panah yang berwarna ungu. Kemudian ini hasilnya ya yang sudah kita ubah penyebutnya. 22/4 dikurang 1/4 ditambah 11/4 sama dengan yang kita kerjakan itu adalah pembilangnya. 22 dikurang 1 kemudian ditambah 11 hasilnya 32/4. Nah, kemudian ini bisa kita bagi lagi. Langsung saja kita bagi 32 dibagi 4 hasilnya 8 dalam bentuk bilangan bulat. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Nanti tugasnya untuk penjumlahan, pecahan, dan pengurangannya minggu depan. Kalian kerjakan tugas yang di slide pertama dan kedua dulu, baru minggu depan kita kasih tugas lagi untuk pengurangan dan penjumlahan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.